Cuman kalau aku di ghosting orang, Ayo cerita, ayo apa? Welcome girlfriend. ih, apa sih? Hehehe. Cuman kalau aku di ghosting orang, Ayo cerita, ayo apa? I guess ini yang pernah kejadian bisa terkategori ghosting karena there's no explanation to it in the end. Dan kayak ya bisa dibilang kita sempat dekat for quite a while. But yang aku setuju sama omong-omongan orang tadi itu kayak better explain than just leave, karena kayak if you explain kayak ya udah kamu mau pergi ya nggak apa-apa gitu sih, kayak udah jelas kenapa. Kalau tiba-tiba ngilang kan kayak aku salah apa, aku nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba ngilang, kayak as if only kita ngakuin a really big kesalahan to the point kayak kamu jijik atau apa gitu terus kamu pergi gitu. Kalau misal aku ngelakuin sesuatu yang bener-bener jijik gitu, ya I can say kayak ya udah nggak apa-apa kamu cuma ngilang karena kamu jijik atau apa. Kalau aku nggak ngapa-ngapain, we're just doing normal things, terus tiba-tiba hilang pelan-pelan gitu, kayak what did I do? Cuman waktu itu ya I did question sih kayak what did I do wrong. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kalau aku udah ngomong sama temenku lagi, kayak some people may say kayak mungkin nggak cocok, mungkin kayak apa ya, bisa juga some people merasa kayak dia lebih gini, dia lebih gitu. So in that case kan the other person tanda kutip merasa lebih rendah daripada yang satunya, dan for people to kayak merasa lebih rendah dan them saying it like in real life, itu pasti nggak ada orang yang kayak gitu, bukan pasti nggak ada sih, cuman kayak orang pasti punya ego yang menahan mereka untuk kayak no I'm not gonna say this karena that's just like ngancurin imageku aja, kayak aku ngerasa lebih rendah dari kamu. I feel like no one will actually say that, jadi bisa jadi buat insecure nggak sih? Ya kayak kita pasti kita nggak mau ngakuin insecurity kita kan, dan I guess some people might do ghosting karena itu, kayak mereka nggak mau mengakui aja karena kayak their ego stands in front of them kayak yang menahan mereka. Jadi kalau kemarin aku sih ya lama pergi ya udah, mau dia begitu ya udah, kan anggapannya juga kayak baru kenal juga waktu itu aku, jadi benar-benar just let it go. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Ya, oke. Berarti yang bisa aku dapat sih, it's not conclusion, cuman aku dapat dua hal nih guys. Jadi menurutku yang pertama adalah menghilang itu ada yang menghilang karena memang dua-duanya pasti disengaja kan hilangnya. Nggak mungkin tiba-tiba menghilang karena dia ya ampun aku tiba-tiba menghilang, nggak mungkin kan. So menghilang pasti disengaja dua-duanya. Cuman yang pertama adalah karena orang itu uncomfortable about something, tapi karena mereka tuh masih stranger gitu loh, jadi bukan orang yang sudah benar-benar deket. Dan ada satu lagi ghosting yang memang dua arah, maksudnya mereka have feelings for both, jadi mereka berdua punya feeling, terus akhirnya entah itu PDKT, entah itu relationship, mereka punya feelings dan tiba-tiba salah satu tuh putus kontak tanpa ngasih tahu orang ini gitu loh. Jadi menurutku ghosting adalah yang kedua ini, kayak ya itu ghosting. Jadi mereka punya perasaan satu sama lain, and then one of them just go. Kayak itu baru ghosting menurutku ya. Kalau misalnya memang dari satu orang aja yang kayak stranger yang kayak DM you terus menerus itu tuh menurutku bukan kayak
ghosting sih kalau kamu ngeblok dia itu kayak giving them a border kayak yo I don't think we can be friend or like ya kasih border di situ gitu loh. Jadi ya menurutku itu bukan ghosting sih kalau kayak kamu kasusmu tadi. Jadi itu kayak defense gak sih, kayak kamu yang nge-defense dirimu dari orang-orang yang weird gitu loh. Benar. Gitu sih. Gitu. Wow, kalau pasti kita berdua pasti kan, kamu juga pernah diceritain teman-temanmu tentang kasus-kasus mereka atau enggak? Pernah sih. Gimana ya? Ngomongnya ya aku bakal anon kok ini, anonim. Jadi dia emang deket banget sama satu orang ini. Anggap aja si A. Si A, dia deket banget sama si A sampai kayak udah literally apa sih, gimana sih ngomongnya, kayak ya udah sampai kayak ke orang tuanya dan lain-lain. Cuman mereka nggak pacaran gitu. Mereka nggak ngomong mereka pacaran, cuman ya tapi actionnya mereka tuh kayak orang pacaran gitu loh. Nah, oh by the way for your information, temanku tuh yang cewek. Terus habis itu udah sampai ke orang tuanya, udah sampai kayak ya kayak deket banget lah, kayak ya kayak mau married gitu loh. Kayak udah ketemu orang tua satu sama lain gitu kan. Terus habis itu sampai satu hari I think mereka udah deket kayak 1 year or 2 years, gak tau, pokoknya mereka deket banget. Dan kita semua ngomong kalau ya mereka tuh berdua pacaran gitu, meskipun mereka ngomong we're friends gitu loh, kayak ya kita cuma deket gitu-gitu toh. Nah, temanku yang cewek ini dia tuh ngomong kayak aku bingung gitu loh, aku harus ngapain ke cowok ini karena aku punya perasaan dan aku sayang sama dia gitu. Nah, so aku yang ngomong ya perjelas aja sama cowok itu gitu loh. Akhirnya one day dia memperjelas semuanya ke cowoknya, aku ini apa, tanya dan lain-lain. Setelah hari itu 2 days or like aku lupa, besoknya atau 2 hari kemudian cowoknya tiba-tiba kayak Just gone. hilang. Just gone. Iya, karena kan ini quarantine juga kan, jadi nggak mungkin bisa ketemu. So chat gak dibales, terus ya terus ghosting, telepon nggak diangkat. Iya, dan ceweknya tuh kayak langsung sampai akhirnya dia tuh berpikir kayak salah tak aku ini mau perjelas semuanya gitu. Jadi kasihan ceweknya gitu. Aku kalau di posisi cewek itu aku yang kayak wow girl, I'm so sorry for you. Kayak aku kalau di posisi cewek itu aku mental breakdown sih, salah mental breakdown sih. Ya. Nggak ada salahnya, menurutku nggak salah sama sekali sih untuk mau memperjelas ya. Soalnya memang kayak ya masa mau apa ya, deket tanpa ya memang nggak harus ada status. Ya bukan nggak harus ada status, I feel harusnya ada status sih, karena kayak from that on we're in the same page, kayak oke, berarti kita pacaran, berarti tujuan kita mau nikah, berarti we have to go apa ya, with us having the same page in our mind, we do things yang intended to go to the next step. Sedangkan kalau kita berdua, yang satu mikir pacaran, yang satu mikirnya cuma teman, kayak yang satu mengharapin oh nanti satu hari kita bisa menikah gini, yang satu cuma kayak oh ya udah nanti kalau aku udah dapet cewek yang lebih deket lagi, ya itu yang jadi pacarku atau apa gitu, kayak kan nge-crash banget gitu. Jadi ya cuman sebenarnya kalau aku aku sendiri adalah tipe orang yang kayak kita temenan aja dulu lama nggak apa-apa, terus baru nanti kita pacarannya bentar, habis itu kita married. Aku tipe orang yang kayak gitu. Jadi aku tipe orang yang bukan aku suka langsung pacaran, enggak. Tapi aku lebih yang kayak aku temenan dulu sama orang itu, deket dulu, kayak bener-bener kenal banget, kayak dia gimana, latar belakangnya gimana, lain-lain. Dan dia mengenal aku juga. Even though misalnya dia nembak, terus aku ngomong kayak, ya aku bakal ngomong ya we have to wait, kayak aku mau kenal kamu tuh as a friend dulu, sampai nanti kalau misalnya aku merasa aku cocok sama kamu, baru ya we go to the next level. Ya maksudnya we go to the next, maksudnya next step, relation gitu loh. Next step. Nah, jadi kalau jadi kalau menurutku tuh maksudnya
kayak apa sih, kalau sampai ceweknya punya pemikiran seperti itu, jadi Pak, dan kalau dilihat dari maksudnya kedekatan mereka sampai bawa ke orang tua dan lain-lain, menurutku itu udah a sign banget kalau ya itu sudah OTW ngerti gak sih? Meskipun mereka teman, pasti udah OTW gitu loh, OTW ke step selanjutnya. Nah kalau misalnya tiba-tiba dia nge-ghosting di tengah jalan, sebenarnya menurutku sakit hati oke lah, cuman kita harus bear sama itu karena ya itu keputusannya kita juga untuk temenan dari awal, nggak pacaran dari awal. Kayak itu minusnya kalau kita mau temenan lama, pacaran sebentar, enak sih. Salah satunya alasan aku pengen temenan lama adalah menghindari hal-hal yang kayak gitu, menghindari orang-orang kayak gitu. Kalau misalnya dia orang yang tepat buat, ya anggap aja tepat untuk temanku, dia pasti yang kayak okay, let's go, I like you, I love you, and then let's go. Ya will you be my girlfriend kayak gitu loh. Cuman kalau misalnya emang nggak tepat, ya itu dia cara menunjukkan kalau, maksudnya cara Tuhan menunjukkan ke cewek ini kalau dia bukan pasangan yang tepat buat kamu dulu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya it's a good thing for her, but it's a bad thing for her too. Kayak dia harus sakit hati kayak gitu loh. Cuman good thingnya adalah dia bisa nemuin seseorang yang lebih baik tanpa punya istilahnya embel-embel aku punya mantan dulu, ngerti gak sih? Jadi itu enaknya menurutku ya, kalau maksudnya deket, jadi dia nggak punya mantan istilahnya. Ya tapi menurutku mantan sendiri kan cuman kayak kata-kata yang kayak, misal kita nggak jadi pacar pun, I guess sebenarnya secara nggak langsung kalau memang kita udah bener-bener ada yang deket, kalau mau dibilang mantan sebenarnya bisa nggak sih? Ya bisa mungkin for some people. Cuman kalau aku sih kalau dibilang mantan adalah ketika awalnya kamu ngomong ya kita pacaran gitu, punya status dan putus, itu mantan. Tapi kalau misalnya deket dan akhirnya nggak deket lagi, ya itu friend gitu, itu bukan mantan. Itu kalau menurutku ya, kayak everyone has different opinion, right? Jadi ya kalau menurutku kayak gitu. Jadi ya makanya aku sekarang aku belajar dari masa lalu. Aku nggak mau kayak rush things gitu loh, kayak kalau bisa ya semuanya tak temenin gitu loh. Jadi aku bisa tahu semua teman-temanku, dan dari situ aku bisa mengenali mereka bisa kenal aku. Gak ada yang tak tutup-tutupi dari mereka dan aku. Dan kalau misalnya pun mereka mau kayak mengenal lebih dalam, ya ask for it, kayak ya salah, ask me, nanti kita akan ya figure it out berdua gitu loh. Cuman ya itu tadi, aku nggak mau pacaran terlalu cepat karena ya the reason is like aku pernah kayak gitu dan rush things itu nggak bagus guys. Jadi jangan rush things. I agree a lot sama don't rush things, karena I even say that to some of my friends juga. But aku kan juga punya pemikiran yang sama sebenarnya, kayak semua dijadiin temen dulu. Dari temen nanti kalau memang udah tambah deket and kelihatan kayak oh cocok, ya udah akhirnya kayak ya udah pacarannya after being good friends. Karena menurutku memang penting untuk jadi temen dulu, karena waktu kamu jadi temen, kamu nggak apa ya, ada kecenderungan waktu orang sudah suka sama satu orang lagi, mereka bakal kayak cuma nunjukin the good sides of them, dan kayak the bad sides kayak ditutup-tutupi. Karena kayak apa namanya? Apa ya? Nggak tahu sih kenapa, cuman kayak that's what people do biasanya kalau orang suka kan. Ya, dan kecenderungan orang kalau udah lagi suka pun semua di depan mereka katanya bagus semua, padahal kayak ada tai-tainya pun meskipun nggak kelihatan bagus. Tainya kelihatan kayak es krim. Wow, es krim coklat ya. Jadi menurutku ya penting untuk jadi teman dulu, karena dari teman kita bisa nilai mereka as them, not as someone yang overly obsessed with someone else. Cuman kelemahan kalau maunya temenan lama terus baru pacaran, I feel it's kind of
odd juga kalau dipikir-pikir. Kayak aku kemarin juga baru kepikiran sih ini, soalnya kemarin habis ada pembicaraan sama temen tentang ini. Aku juga mikirnya kayak lebih baik temenan dulu. Jadi kalau memang ditembak, aku bakal ngomong kayak no, we wait. Cuman kalau dipikir lagi, the purpose of pacaran itu kayak kita lebih kenal satu sama lain, dan kalau memang klop ya udah akhirnya nikah kan. Karena I feel as friends kita memang bisa deket banget, tapi as deket as we are, there are things yang nggak muncul kalau memang kita pacaran. Jadi misal kita kelihatannya kayak udah bener-bener oke waktu temenan, doesn't mean waktu pacaran pun semuanya oke kan. Every relationship pasti ada nggak oke-nya, but kayak despite all the nggak oke, we still like continue and apa ya, bahasa aku sama teman-teman kayak mentoleransi sifat jeleknya mereka dan kayak still choose to keep loving them despite all the circumstances. Jadi kalau menurutku ada sisi positifnya untuk kayak choose to stay friends dulu, dan it's really important to be friends. Nggak cuman, menurutku mending jangan langsung kayak aku suka sama orang ini terus PDKT-in gitu. Kayak kecenderungan hal itu terjadi karena kita tertarik physically. Benar. Which is why it's kayak better. nge-idolakan gitu kan. Which is better to like know them like as a friend, terus baru pacaran. Cuman kayak kalau ngomong temenan lama dulu baru pacaran, kemarin aku harus pikir lagi kayak, terus what's the point of pacaran? Kayak the point of pacaran is to know more, dan no more than just friends. Karena friends pasti tetap ada batasnya. Despite gak ada batasnya pun, pasti yang nge-crush dan lain-lain itu pasti ada. Ada batasnya. Ya, dan pasti ada batasnya. Karena kayak that's why we're friends. Kayak karena ada batas itu. Jadi, if dipikir-pikir lagi, are we supposed to be friends lama and then pacaran bentar and then nikah?